Sehat Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Insyaallah yang hadir ibu-ibunya banyak ya. Mudah-mudahan ibunda yang hadir ini tergolong kepada golongan wanita-wanita solihah. Para ibunda-ibunda yang solihah. Para istri yang berbakti kepada suami. Suami siapa? Suami sendiri ya. Ini yang jawab khusus yang punya suami, yang janda diam aja nggak usah ikut jawab. Malah yang janda pula yang ikut jawab. Diam aja yang janda ya. Luar biasa ibu-ibunya semangat ya. Rame Pak, tengok tuh hadirnya banyak tuh sampai ke belakang. Macam-macam warna bajunya luar biasa. Ada yang hitam, ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Itu ada yang udah lunas, ada yang belum lunas, banyak. Ini yang biru-biru ini nampaknya di 7 kali bayar lagi nih ya. Udah lunas yang lunasin suamimu aja sombong kau. Daya. Yang penting kita semua sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatiz wa asatizah, mu'alim wa mu'alimah, para masyayikh yang hadir dan duduk malam ini bersama dengan kita. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan ulama-ulama kita yang ikut hadir, guru-guru kita yang ikut duduk bersama kita malam ini, senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi mereka semua. Amin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Bapak Ibu. Kalau kita memuliakan ulama, maka sama kita dengan memuliakan nabi. Benar? Tuh, makanya muliakan ustadz-ustadz di tempat kita. Mudah-mudahan dengan kita jaga mereka, kita muliakan mereka, kita sayang sama mereka, kita takjib kepada mereka, itu menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk kampungmu ini. Amin. Amin. Yang terhormat Ketua BKM Masjid At-Taqwa, selaku pembina Yayasan Perguruan Islam Al-Fakhri, Bapak Arif Syah SESH. Bapak apa? Ya kan aku nanya, Bapak kan? Yang terhormat Kepala Kantor Perwakilan Lasnas Izi Sumut, Ustaz Abu Daud SH. Yang mana orangnya? Hah? Antum yang mewakili? Pantas gantengan foto sama aslinya kan? Kok lain yang dipoto sama aslinya kan gitu. Hanya gak heran aku. Rupanya betul bukan dia orangnya kan? Yang terhormat para bapak dan ibu yang hadir pada malam hari ini. Bapak yang di ujung siapa? Ya, ini bapak. Lah pokoknya bapak-bapak lah ya. Tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir. Yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu, mudah-mudahan hadirnya kita ini semua menjadi asbab Allah kucurkan rahmatnya kepada kita. Amin. Amin. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, aku malam ini tidak lama-lama ya. Aku cuman dikasih waktu 40 menit. Ini sampai jam berapa kita, Bu? Jam berapa? Jam 12. Ya, enak kau cuma dengar mulutku kan koyak ngomong terus. Enak kali kau. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 40 menit ke depan kita bersama. Kenapa Ustaz? Aku sesuai waktu. Aku orangnya gitu, Bu. 40-40. Karena sesuai sama yang disepakati. Saya mohon maaf malam ini harus agak pelan-pelan sedikit ya Pak. Ya pelan-pelan aja ya Bu ya. Kenapa Ustaz? Subuh tadi saya baru sampai di rumah. Karena malam tadi saya di Kota Pinang, Labuan Batu Selatan. Malamnya saya baru mendarat dari Pekanbaru. Pagi tadi saya di Perbaungan, malam ini aku kemari. Aku sengaja nggak balik ke 50. Aku sengaja nginap di hotel di Medan. Salah satu hotel di Medan. Nggak usah aku sebutkan nama hotelnya. Nanti payah mak-mak garis keras nih. Kejarnya pula awak ke sana kan. Jadi pelan-pelan Bu, kenapa Ustaz agak lelah sedikit? Dan malam ini kurasa makin lelah aku. Kenapa Ustaz makin lelah? Karena nengok nenek tuh, enak pula nenek tuh duduk di depan kan? Nenek itu yang buat makin capek ku tengok.
Elok ke belakang, kenapa pindah? Astagfirullahaladzim. Nengok ceramah pula kemari awak berceramah, tenda STM pula samping kiri awak. Mengingatkan kepada kematian, agak ngeri aku punya. Dan tambah capeknya lagi aku. Belum disuruh makan, dah suruh ceramah, agak ngeri aku nampaknya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hidup ini penuh dengan ujian, Bang. Betul. Bu, hidup penuh dengan ujian, Bu, benar ya? Pak, hidup penuh dengan ujian, betul. Banyak ujianmu kan, Pak? Banyak. Nampak dari wajahmu agak tertekan, Bu, tengok memang. Wajah-wajah tertekan menghadapi mak lampir di rumahnya ini. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Makanya Allah ngomong dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Hei manusia, jangan kau merasa setelah kau beriman kepada aku, lantas di situ ujian gak akan kuberi. Justru setelah kau mengaku beriman kepada aku, disitulah Allah akan memberikan ujiannya kepada kita, Pak. Jadi bohong orang kalau ngaku beriman kepada Allah tapi hidupnya nggak pernah diuji. Matikan yang lain, Bang. Kalau nggak bisa dimatikan, abang laku matikan. Lanjut. Justru kalau orang sudah ngaku beriman kepada Allah, lalu hidupnya mulus-mulus saja, dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Setinggi apapun keimanan orang, semakin tinggi imannya, semakin tinggi ujiannya. Betul ya? Jangankan orang saya mencirim ini. Wong Nabi dan Rasul saja diuji kok sama Allah, Pak, Bu. Besar ujian Nabi dan Rasul. Kenapa diuji? Karena Allah ingin tengok sebesar apa rasa sayang dan kesetiaan kita kepada Allah. Bukan berarti Allah benci sama kita, enggak. Allah ingin tahu sebesar apa rasa cinta kita kepadanya. Dan sebesar apa nilai takwa kita kepada Allah. Namanya ujian, Pak. Ujian itu kan untuk naik kelas ya, Bu, ya. Ujian. Nabi Allah dulu diuji. Tengok Nabi Nuh alaihi salam. Ujiannya berat, Pak. Apa ujiannya, Ustaz? Dulu Nabi Nuh itu 900 tahun berdakwah, cuman punya umat 90 orang. Berarti 10 tahun cuma dapat 1. Kenapa, Ustaz? 10 tahun baru dapat 1. Itu sangkingkan bajingan plus tengiknya umat Nabi Nuh pada waktu itu. Kenapa? Dulu Nabi Nuh tuh kalau ceramah, itu umatnya nggak mau dengar, Pak. Tutup kuping. Nggak mau dengar. Sangkingkan bajingan plus tengiknya umat Nabi Nuh. Kalau sekarang, orang-orang dengar ceramah nggak tutup kuping. Ustadz ceramah dia berkipas, itu juga itu. Ustadz ceramah dia selonjoran. Ustadz ceramah dia merokok, itu tuh. Itu siapa yang saya ceramah dia merokok, kudoakan terbakar muncungnya itu, ya betul. Enak kali kau, aku dari tadi menahankan masa mulut kau pula berasap. Nggak benar, Bang. Ini umat Nabi Nuh kayak begitu tuh. Akhirnya Nabi Nuh ngomong sama Allah, ya Allah, ya, kalau kayak begini ceritanya ya Allah, nyerah dah, ampun. Kenapa Nuh nggak sanggup, ya Allah? Nggak sanggup ngadepi umatku, nggak sanggup ngadepin orang si mencirim itu. Gitulah kira-kira. Ini tapi saya mencirim sana ya, bukan sini, ini sana. Cuman orang sana itu malam ini banyak kemari. Nggak sanggup ya Allah, jadi apa mau Nuh? Kalau bisa, binasakan aja umatku itu. Lulu lantakkan aja ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin ya Allah. Udah yakin kau itu? Yakin ya Allah. Kalau gitu, sekarang ku perintahkan kepadamu Nuh, kau buat kapal. Dari apa buatnya ya Allah? Dari kayu Nuh. Kayunya mana ya Allah? Tanam dulu. Bayangkan Pak. Suruh buat kapal, kapalnya dari kayu, kayunya suruh nanam dulu. Nunggunya aja udah lama. Betul nggak?
Kayu sudah siap dipanen, bahtera mulai dibuat di tengah-tengah padang pasir. Kapal sudah mulai dibuat. Di mana? Tengah-tengah padang pasir. Waktu kapal dibuat di tengah-tengah padang pasir, itu umat Nuh semua ngejain Nabi Nuh, Bapak Ibu. Apa kata umat Nabi Nuh? Oh, Nuh udah mulai gila. Kenapa? Masa ia buat kapal di tengah padang pasir, cemana mau jalan? Kan goblok itu. Dia jain Nuh, Pak. Tapi Nuh nggak mau dengar sama sekali. Begitu kapal selesai, ujian belum siap. Apalagi ujiannya. Wow, orang rame-rame buang air di kapalnya Nabi Nuh. Mau kencing di kapal Nabi Nuh. Buang sampah di kapal Nabi Nuh. Maaf, buang kotoran besar di kapal Nabi Nuh. Kenapa? Sangkingkan bajingan plus tengiknya umat Nabi Nuh pada waktu itu. Sampai-sampai ada orang yang lumpuh. Nggak bisa jalan. Manggil orang kok. Coba tolong kau antarkan aku dulu, kata dia. Kemana? Ke kapalnya Nuh. Ngapain? Sabera. Gila nggak nih, Pak? Sabera yang dicari bukan toilet, tapi kapalnya Nuh. Buang air besar di kapal Nabi Nuh. Maaf, pas waktu mau berdiri kepleset. Kena kotoran orang. Tahu-tahu bisa jalan. Karena dia bisa jalan kena kotoran, dia cerita sama orang-orang yang lain. Woi, aku bisa jalan woi, gara-gara kena tai. Nah memang pada waktu itu Allah kirim penyakit yang luar biasa, Pak. Makanya maaf, obatnya kotoran orang itu sendiri. Terakhir umat Nabi Nuh datang rame-rame ke kapal Nabi Nuh. Ngapain? Rebutan tai orang itu sendiri. Kalau di sini kan sekarang orang rebutan bansos kan. Kalau dulu rebutan tai-nya sendiri. Itu cara Allah, Pak. Akhirnya apa? Karena orang itu rebutan. Oh, kapal Nabi Nuh bersih lagi, Pak. Kapalnya bersih lagi, kilat lagi, turun perintah. Nuh, ajak umatmu masuk ke dalam kapal Nuh. Siap ya Allah. Masuk semua umatnya ke dalam kapal Nuh. Nuh, jangan lupa kau bawa hewan barang sepasang. Semua sepasang. Lembu sepasang. Kambing sepasang. Ayam sepasang. Itik sepasang. Istri. Oh, istri nggak sepasang ya. Semua dibuat sepasang. Nyamuk sepasang. Nyari nyamuk sepasang ini agak lama kemarin, Pak. Mana payah dia. Udah semua masuk dalam kapal. Nuh, kata Allah, tutup pintu bahteramu. Nggak lama turun hujan, Pak. Lebat. Akhirnya banjir bandang, kapal mulai bergerak. Mulai berlayar kapalnya. Ketika kapal mulai berlayar, Nuh teringat sama dua orang yang dia cinta. Siapa Ustaz? Satu anaknya. Siapa? Kan'an. Dia keliling kapal, dia tanya sama orang-orang yang di kapal itu. Ada nampak Kan'an kalian? Ada nampak? Ada nampak Kan'an? Berarti umat Nabi Nuh lah kalian ya? Enggak ada nampak Kan'an kalian? Oh enggak. Nabi Nuh naik ke geladak paling atas. Tebing-tebing di sekeliling ditengok sama Nabi Nuh. Di Kenjiro, Pak, keten jarak jauh. Rupanya dia nampak anaknya udah ada di atas tebing. Dipanggilnya, Pak, Bu. Kan'an! Anakku Kan'an! Mari ikut papa, nak. Ini Nuh orang mencirim ini. Ikut papa, nak. Nanti kau mati. Oh, enggak, papa. Aku pandai berenang. Sepandai-pandainya kau berenang, nak. Nanti kau mati. Ini azab Allah. Masuk ke kapal, nak. Ibunya si lewat. Orang nyari ikan, dia nyari makanan aja gitu.
Awak setengah mati nyari ikan, dia nyari makanan. Mana yang porai, bawanya baliknya sana. Nanti nggak nampak masuk dalam tas tuh. Tahu lah ibu-ibu ada persatuannya, ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu suka bungkus. Makanya tas orang tuh besar-besar tuh. Ya Allah tuh ya. Cari dulu kanan baru cari makanan, Bu. Ini pening kepala kita nyari kanan ini. Masuk nak, nanti kau mati. Apa kata kanan? Enggak ayah, aku bisa berenang. Tenang aja. Jangan. Ini azab Allah kanan. Nanti kau binasa nak. Enggak. Akhirnya bandal dihantam Allah dengan gelombang tsunami meninggalkan Anfa. Sedih enggak? Nabi Nuh mendakwai umat, umatnya ikut selamat, tapi anaknya sendiri enggak selamat. Ujian enggak itu? Ujian enggak itu? Ujian. Anaknya meninggal dalam murka Allah. Nuh teringat lagi. Siapa? Istrinya, Pak. Istrinya. Dicari. Ada yang nampak istriku? Ada yang nampak biniku? Kata Nuh. Oh, enggak ada. Nabi Nuh naik lagi ke atas. Ditengok istrinya udah berada di atas bukit. Menyelamatkan diri. Dipanggilnya istrinya, Pak. Mimi. Masuk ikut pipi, Mimi. Gitulah kira-kira kan. Nanti kau mati, Mimi. Enggak, pipi. I am is Wonder Woman, you know. Aku wanita hebat. Aku bisa berenang, pipi. Jangan kau khawatirkan aku, pipi. Aku bisa berenang. Enggak, Mimi. Ini murka Allah. Nanti kau mati, pipi. Enggak, pipi. Bandal dihantam gelombang. Meninggal istri si Nuh tuh, Pak. Ngeri nggak godaannya? Ngeri nggak ujiannya, Pak? Ngeri tuh. Ketika Nuh sedih-sedihnya, turun ayat. Nuh, jangan kau bersedih. Itu bukan lagi anak dan binikmu. Ngeri nggak? Tuh, coba Pak. Nabi Nuh ngajarkan agama Allah, anak istrinya, tapi nggak bisa masuk, Bapak Ibu. Kan sedih. Ini ujian, Pak. Maka hidup itu ujian, Pak. Allah ngasih ujian sama kita, bukan berarti Allah benci sama kita. Bukan berarti Allah nggak suka sama kita. Tapi karena Allah ingin tahu sebesar apa rasa cinta dan setianya seorang makhluk kepada penciptanya. Sama macam kita hari ini, Bapak Ibu. Hari ini kita sudah masuk di bulan Muharram. Ini bulan Muharram, Bapak Ibu. Ini bulan Muharram ini, maaf, ini bulan perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan dalam menghadapi ujian dari Allah. Ujian apa yang dikasih Allah? Ujian umur yang Allah titipkan kepada kita sampai saat ini. Orang yang lalai dengan nikmat umurnya, maka dia menganggap nikmat umur ini biasa saja, Pak. Tapi orang yang sadar dengan ujian bertambahnya umur, dia akan jadikan nikmat bertambahnya umur itu semakin dekat kepada Allah. Dia akan terus berubah menjadi lebih baik. Dari sebelumnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Dari yang baik menjadi jauh lebih baik. Makanya Allah ngomong dalam Quran, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu, kata Allah, adalah orang yang selalu hajaru, Pak. Makna hajaru itu apa? Berpindah. Selalu berubah. Selalu berjuang untuk jadi lebih baik. Wajahadu fi sabilillah. Kalau dia sudah berubah jadi baik, dia istiqomah di jalan Allah. Makanya hari ini di bulan perjuangan, bulan kita minta ampun sama Allah. Kenapa? Semakin bertambah umur sebenarnya, maaf, kadang-kadang kita semakin banyak lalainya dari Allah. Ya Pak ya. Bu, semakin bertambah umur kadang-kadang semakin bertambah dosa yang kita buat. Benar ya? Bu. Nah kan benar ya? Kita semua kan punya dosa, betul? Ibu ada dosa enggak? Jangan jawab ada, banyak bilang. Karena banyak kali memang dosamu, tahu kau. Dosamu lah paling banyak di sini, tahu. Kadang-kadang mulutmu yang melawan itu nggak sadar kau sama lakimu. Itu berdosa itu, Bu. Makanya dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu, karangan Syekh Wahab Zuhaili, salah satunya yang menyebabkan aras bergetar karena Allah murka kepada seorang istri dalam rumah tangga, Pak. Kadang-kadang suaramu terlalu tinggi terhadap suamimu. Gak usah tengok-tengokan kau tengok aja aku.
Nggak usah pala kau senggol-senggol kawanmu. Dengar kau itu, kau pun juga banyak kali cakap kau. Nggak usah berantem kalian, tengok aku aja. Begitu banyak hari ini para istri Pak yang lembut ngomong sama suami orang, tapi lembut. Maaf, begitu banyak hari ini kita tengok para istri lembut ngomong sama suami orang, tapi kasar sama suami sendiri. Itu yang tepuk tangan pasti korban itu. Ya, Pak. Ngomong sama suami orang lembut, tapi ngomong sama suami sendiri kasarnya, nauzubillah. Enggak, betul itu Pak. Makanya tengok, kasihan awak nengok muka laki. Oh, ini muka-muka, astagfirullahaladzim. Wajah-wajah tertekan semua ini. Enggak boleh begitu. Ngomong sama orang lembut, ngomong sama laki sendiri kasar. Kau kira jadi suami itu enak? Di suami itu luar biasa tugasnya Pak. Di dunia kau cari nafkah, di akhirat kami mempertanggungjawabkan apa yang kau buat di muka bumi Allah. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin perempuan. Mau sehebat apapun pangkat dan jabatanmu, mau sebanyak apapun hartamu, kalau di rumah kau tetap seorang makmum. Dengar kau. Orang ini kalau nggak diginikan merajalela Pak. Ustaz kenapa tahu? Karena kita sama-sama korban di sini Pak. Kan aku. Percuma kau ahli ibadah Bu. Percuma kau rajin sholat. Percuma kau rajin baca Quran. Percuma kau rajin sodako. Tapi kalau sama suami kau masih melawan, demi Allah, Allah nggak akan terima amal ibadahmu. Bukan berarti yang janda selamat ya. Janda pun kalau dulu melawan sama lakinya pun kena juga kau, tahu kau. Makanya begitu meninggal laki, mau kau kirimi doa itu. Dalam hati janda tuh, yes aku selamat. Oh nggak bisa. Enak kali kau. Allah tidak akan menerima amal ibadahmu Bunda. Kalau kau sakiti hati suamimu, sebelum kau minta maaf kepadanya, demi Allah, Allah nggak akan terima amal ibadahmu. Ini yang ngomong bukan aku. Yang ngomong As-Syekh Imam An-Nawawi dalam kitab Nasoihul Ibad Pak. Doa yang nggak terkabul, ibadah yang nggak diterima adalah salah satunya para istri yang membuat sakit hati suami. Sebelum dia minta maaf, Allah nggak akan menerima amal ibadahnya. Nggak ada cerita. Tapi suamiku nyakitin aku Ustaz. Maaf Bapak Ibu, ini bukan perkara benar salahnya. Bukan perkara siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi ini perkara perintah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bertemu dengan para sahabat yang membawa istri, itu Rasulullah nggak pernah nanya sahabatnya yang laki-laki. Rasul pasti nanya sahabatnya yang perempuan. Kayak mana tingkahmu sama suamimu? Sejauh mana berbaktimu sama suamimu? Tahu? Mau cari pembelaan pula kau di sini. Bahkan Nabi mengatakan, andai kata manusia boleh bersujud kepada manusia, maka kau diperintahkan sujud kepada suamimu. Selagi suamimu tidak pernah mengajarkan kemaksiatan dan syirik kepada Allah, tetap hargai dia. Jelas kau. Tapi kan surga di bawah telapak kaki kami Ustaz. Walaupun surga di bawah telapak kakimu, kau tidak akan masuk surga kalau kau tidak punya kunci surganya. Tahu kau? Dan yang punya kunci surga itu siapa? Kami. Tahu kau? Kau pun jangan senang dulu kau Pak. Memang dalam Islam ini tidak ada suami durhaka. Yang ada dikatakan istri durhaka Pak. Memang suami durhaka nggak ada Bu. Yang ada istri durhaka. Tapi suami nggak ada otak banyak. Makanya kau sadar kalau hari ini kau sukses, hari ini kau mapan, tidak lain dan tidak bukan karena doa para istrimu. Betul? Allahu Akbar. Jangan sok paten kau jadi orang. Kau kira hebat kali kau. Coba kalau binimu nggak di rumah seminggu, menyepak kaleng kau tahu. Tiap hari masak Indomie apa ndak keriting rambutmu. Jangan sok paten kita. Maknanya di sini apa? Bukan perkara salah benarnya, tapi kita dalam berkehidupan rumah tangga harus saling mengalah. Ketika istri yang salah, kita luruskan dengan paham dan ilmu kita, Pak. Ketika suami yang salah, jangan terus kita langsung marah-marah. Luruskan dengan pemahaman dan ilmu kita. Kalau sudah begini, enak.
Cocok. Janda diem aja, bukan urusan janda ini. Tuh. Makanya ibu punya dosa. Ada nggak dosa ibu? Banyak, jangan ada. Ada nggak dosa ibu? Dosamu pak? Banyak. Semua kita punya dosa. Ustadz Ucai, ada nggak dosa? Ya benar ya. Banyak. Nah ini orang yang ngomong sekarang ini bisa ceramah kemana-mana. Kenapa? Karena aib saya sedang ditutup Allah pak. Kalau aib saya dibuka sama Allah sedikit saja, jangankan ceramah, keluar rumah pun saya nggak akan sanggup. Makanya maaf, ini yang ngomong sekarang belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Betul itu? Ya benar ya. Ini yang ngomong sekarang ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Lebih bisa jadi yang mendengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau. Mau kau pula yang untung, ku tengok di sini aku yang bercakap. Makanya dalam hidup ini, terutama di bulan Muharram ini, kita disuruh berjuanglah untuk jadi lebih baik. Kadang-kadang Allah ngasih kita kesempatan umur, bukan buat kita dekat sama Allah, malah kadang buat kita lalai dari perintah Allah ya. Makanya perintah Allah cuma dua. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang suka bertaubat, dan Allah cinta kepada orang yang suka membersihkan diri. Gak ada lain pak, cuma taubat sama membersihkan diri. Ya bu ya. Ustadz, apa? Tapi Ustadz, untuk jadi orang baik itu sulit. Yang ngomong gampang siapa? Memang orang kalau mau berubah pasti sulit pak. Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Membalikkan telapak tangan itu gampang. Tapi untuk berubah jadi orang baik, godaannya, ujiannya banyak. Semalam habis mabuk, malam nih kita sholat isya ke masjid. Oh diajain itu. Tobat nih. Oh nanti hujan. Ke masjid. Oh tuh. Pasti ada orang kayak gitu kan. Makanya allazi waswisu fi sudur. Setan tuh selalu memberikan rasa was-was ke dalam dada manusia. Pasti itu bu. Dan setan ini ada yang nampak, ada yang nggak nampak. Setan yang nggak nampak itu yang mana? Dikasihnya rasa was-was ke dalam hati kita. Kalau mau berubah jadi lebih baik, rasa malas itu setan itu. Ada setan yang nampak. Setan yang nampak yang mana? Itulah yang ngomong berubah nih. Nah, itu setan yang nampak itu. Ya benar bu. Terus kalau udah kayak begini Ustaz cemana? Kalau udah kayak begini ya lanjutin aja. Sekarang yang mau kita gapai pengakuan dari manusia apa pengakuan dari Allah? Dari siapa? Nah dari Allah. Kalau kita mau kejar pengakuan dari Allah, ngapain mikirin omongan orang? Orang kadang kita buat baik aja di mata orang masih salah kok. Apalagi kita buat salah pak. Bener ya? Tuh tengok Luqmanul Hakim itu. Sama anaknya. Tambah seekor unta yang kurus. Waktu lewat sebuah kampung. Luqman menyuruh anaknya naik. Luqman yang nuntun ontaknya. Apa kata orang kampung itu? Tuh anak kurang ajar itu. Kenapa? Masa iya anaknya di atas, ayahnya yang nuntun. Luqman sama anaknya tengok-tengokan pak bu. Cemana ya? Gantian. Aku yang naik, kau yang nuntun aku. Oke ya. Lewat mencirim. Apa kata orang mencirim? Memang ayah nggak ada otak. Anak pula suruh menuntun, ayah pula naik ke atas. Salah lagi. Cemana ya? Kata anaknya. Naik kau, dua-dua kita naik. Lewat kampung lagi. Apa kata orang kampung tuh? Nggak kasihan sama unta kurus kayak gitu orang itu. Bisa pula unta kurus dinaiki dua orang. Semana ya? Udah kita turun. Apa kata orang kampung waktu lewat? Iya orang bodoh. Ada unta kok dituntun, dinaiki lah. Inilah konspirasi kehidupan Bapak Ibu. Manusia buat benar aja kadang masih salah. Apalagi buat salah pak. Makanya sekarang yang mau kita dengar itu pengakuan dari Allah apa pengakuan dari manusia? Nah dari Allah. Kalau pengakuan dari Allah jangan hiraukan apa kata manusia. Manusia kan cuma makhluk toh ya. Dan hebatnya kita hari ini, kita ini sok-sok menilai ibadah orang. Sok-sok jadi panitia akhirat, jijik aku nengoknya. Nengok orang mabuk, nengok orang masih gemar judi. Masih nengok orang suka mencuri. Masih nengok orang suka main koperasi mekar. Ada di sini yang ikut mekar? Jujur kau.
Kalau yang masih ada, taubat. Kenapa Ustaz? Haram. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tengok istrimu, Pak. Hati-hati. Tuh, Koperasi Mekar, kewer-kewer. Yang datang dari pintu depan, ibu keluar dari pintu belakang. Datang dari pintu belakang, ibu keluar dari pintu depan. Ditunggu depan belakang, ibu keluar dari asbes tuh. Jangan kau pikir makan riba itu enak. Nggak tenang hidupmu. Lebih bagus kau makan bara api daripada kau makan uang riba. Nggak usah tengok-tengokan. Kalau sudah terlanjur cemana Ustaz, taubat, minta ampun sama Allah. Jangan diulang lagi. Minta ampun. Haram itu. Gimana? Ya habis nabung ini hari Minggu nih kan? Ini tadi hari Minggu kan? Besok kan hari Senin tuh. Tuh besok jam 9 kumpulan itu, Pak. Tuh malam ini ketua kelompoknya itu WA itu di grup. Jangan lupa besok jam 9 kumpul itu tuh. Ustaz kok tahu? Tetangga aku banyak begitu. Ya benar. Makanya hati-hati kita sekarang, Bu. Haram. Jelas. Apakah kalau kita nengok orang kayak begini terus kita jas, kita nilai mereka itu ahli neraka? Jangan. Enggak. Bisa jadi ketika hidayah datang kepadanya nanti dia bakal jauh lebih baik daripada kita, Bapak Ibu. Karena kata Allah apa? Ketika hidayah sudah kuberikan ke dalam hati seorang hambaku, maka tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Tapi kalau hati itu sudah kusesatkan, maka satu pun gak akan ada yang bisa untuk menolongnya kecuali aku. Maka hari ini kita jangan sombong dengan amal ibadah kita. Jangan sok menilai orang dengan sebelah mata. Jangankan sebelah mata, pakai 2 buah bola mata saja kadang-kadang kita salah menilai. Ya Pak ya, jangan sok paten kau. Neng orang mabuk, habis mabuk, rupanya dia sholatin, raka konraka, dipijaknya meninggal kau Pak. Bukan tugas kau menilai ibadah orang. Alaihissallahu biahkamil. Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Maka hari ini jangan suka kita menilai ibadah orang lain. Bisa jadi ketika hidayah itu menyentuh hatinya, nanti dia jauh lebih baik daripada kita. Ya Bu ya, Bu, jangan suka nyinyirin orang, urus aja ibadah kita, urus aja kelakuan kita. Karena sifat orang yang beriman itu tidak seperti itu. Orang beriman itu sifatnya ketika dia melihat kebaikan, kebaikan itu akan dia contoh. Kalau dia melihat kejahatan, kejahatan yang dia lihat itu akan dia jadikan benteng supaya dia tidak melakukan kejahatan yang dia lihat. Nyambung? Nyambung kan? Gini aja Bu, nyambung gak nyambung, ngomong nyambung biar cepat kita ini. Ya, orang beriman itu nengok kebaikan dicontoh, nengok kejahatan dia akan berpikir jangan sampai kejahatan itu dia lakukan. Ini orang beriman. Makanya pertama, jangan suka kita ngurus ibadah orang lain. Ini urusan Allah. Karena belum tahu amal ibadah kita sendiri diterima apa enggak, Pak. Dan kita belum tahu amal ibadah kita bisa masukkan kita ke surga apa enggak. Karena masuk surga syaratnya bukan perkara ibadah, Pak. Sehebat apapun sholatmu belum tentu kau masuk ke dalam surga. Semua tergantung kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Kau datang kemari niatmu ngapain? Dengar ceramah apa nengok yang ceramah? Nggak bisa dua-dua, pilih salah satu. Tuh, ya. Makanya luruskan niat. Kalau perkara ibadah kita, ya Allah, banyak lalainya kita, Bang. Banyak lalainya kita, Bu. Ustadz, aku anu sodako. Kenapa rupanya kalau aku anu sodako? Udah pasti aku masuk surga. Belum tentu. Berapa banyak rupanya sedekahmu hari ini dibandingkan dengan kenikmatan yang sudah Allah titipkan kepadamu selama hidupmu, Pak. Jangan sombong. Jadi yang masukkan kita ke surganya Allah apa Ustaz? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridhonya Allah. Ini yang mau kita kejar. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dengan izinku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Maka kalau sudah kita dapatkan ridhonya Allah, restunya Allah, maka surga akan datang sama kita, Pak. Surga akan Allah kasih sama kita. Amin. Tuh. Maka hidup tuh begitu ya. Ini bulan perubahan. Kalau kita hari ini banyak dosa, banyakin taubat, banyakin membersihkan diri. Kenapa? Karena orang beriman tidak pernah puas dengan amal ibadah yang sudah dia buat. Melainkan orang yang beriman, ketika hari ini dia berbuat baik 1 kali, besok harus bertambah. Besok 2 kali, besoknya harus bertambah. Kenapa? Dia nggak mau jadi orang yang rugi, yang hari semalam sama hari ini sama aja. Apalagi jadi orang yang celaka, lebih buruk daripada hari kemarin. Yang mereka kejar adalah orang-orang yang beruntung. Apa orang yang beruntung? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin.
Ya, Bu, jelas. Jangan bangga dengan amal ibadah kita hari ini. Kita semua banyak dosa. Maka bulan Muharram ini, bulan kita banyakin taubat, minta ampun kepada Allah, supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita, sehingga di tahun 1446 Hijrah ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi adanya. Amin. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Terus berubah, terus berbenah diri, istiqomah di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Kalau sudah kita hijrah, kita istiqomah di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah akan kirimkan ghafurnya. Allah akan kirimkan ampunannya. Ar-Rahim. Dan Allah akan berikan sayangnya kepada kita. Mau sebesar apapun dosa kita, mau seluas apapun kemaksiatan kita, maka sebesar dan seluas apapun itu tetap akan kalah dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Hidup itu seperti lampu dinding. Bahan bakarnya minyak, Pak. Minyaknya habis, tanpa kita tiup, tanpa kita suruh mati, maka lampu dinding itu akan mati sendiri. Begitu juga dengan kehidupan kita. Selagi nafas masih ada, terus sebar manfaat, terus sebar kebaikan. In ahsantum li anfusikum, wa in asaktum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Tapi siapa yang berbuat kejahatan, ingat, kejahatan itu pasti akan kembali kepada tuannya. Siapa dia? Kita yang menyebarkan kejahatan itu. Maka jangan sia-siakan nikmat umur yang hari ini Allah berikan. Terus berikan manfaat, walaupun sebesar biji zarrah. Apa tanda orang manfaat? Tanda orang manfaat, hadirnya orang senang, nggak hadirnya orang gelisah. Tanda orang nggak punya manfaat, dia datang orang gelisah, dia nggak ada orang senang. Nauzubillah, jangan sampai kita jadi manusia yang merugi. Apa manusia yang merugi? Panjang umur, tapi sedikit manfaat dalam kehidupan kita. Ya, nih maka pesan saya di bulan Muharram ini, ingat, satu, hidup itu penuh dengan ujian Allah kasih, bukan tanda Allah benci kepada kita, tapi dengan ujian itu Allah ingin menaikkan kelas keimanan kita. Karena sebagai tanda Allah sayang kepada kita, Allah ingin tahu sebesar apa rasa cinta dan kesetiaan kita kepada Sang Pencipta makhluk itu. Yang kedua, ini bulan perjuangan. Maka hari ini teruslah kita berjuang menjadi manusia yang lebih baik. Ingat, tidak ada ujian yang penuh dengan kemulusan. Pasti ada kerikil-kerikil kecil yang melandanya. Apapun itu yang melanda kita, yang menghalangi kita, tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan ridho dari Allah. Ingat, ibadah jangan untuk mendapatkan pengakuan dari makhluk, tapi mendapatkan pengakuan dari Sang Pencipta makhluk. Ingat, pengakuan dari makhluk belum tentu diakui Allah, tapi pengakuan dari Allah sudah pasti diakui oleh makhluk. Maka innamal a'malu bin niat, perbaiki niat kita. Mulai hari ini kita ibadah hanya karena Allah, untuk Allah dan cuma Allah, maka Allah akan berikan rahmat dan ampunannya kepada kita. Amin. 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 Dah itu aja. Udah 50 menit dah, udah lebih dah. Itu aja. Udah Bu, udah. Ini ada lagi ini orang ini buat acara penggalangan Palestina ya, kasih yang terbaik ya Bu ya. Bayangkan kalau yang dibombardir itu kita. Kira-kira bisa nggak kita buat kayak begini Pak? Bisa nggak Bu? Enggak. Makanya bayangkan kalau kita berada di posisi mereka hari ini. Maka hari ini sejenak kita renungkan bagaimana penderitaan saudara kita yang ada di Palestina. Kita berdoa, mudah-mudahan hari ini, saat ini mungkin kita nggak bisa ke sana, tapi harta kita insya Allah bisa sampai kepada mereka. Itu pun juga dihitung sebagai al-jihadu fi sabilillah. Berikan yang terbaik, maka Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang terbaik untuk kita, yang kadang kita tidak pernah duga-duga datangnya dari mana. Dah, itu aja ya. Itu aja ya Bu ya. Sehat-sehat. Kuracil kan kudu akan kesetrum kau ya betul. Itu aja lah barangkali yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi nasihat, menjadi cemeti dan cambuk bagi kita untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya doakan Bapak Ibu yang saya tinggalkan, mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan Allah. Tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Saya mungkin yang besok baru balik. Doakan kami selamat-selamat di jalan ya Bu. Karena pagi besok saya masih ada di Kecamatan Serdang Bedagi. Kita doakan saya, mudah-mudahan saya tetap sehat ya. Ya Bu ya. Saya balik, mungkin saya di Sumatera Utara ini sampai tanggal 24.
Tanggal 25 pagi saya sudah terbang lagi ke Kabupaten Bengkalis, Pak. Karena hari jadi tablik akbar hari jadi Kabupaten Bengkalis. Tanggal 26 saya ke Pulau Dabu Linggah, Kepri, Kepulauan Riau, Batam. Sampai tanggal 31. Tanggal 1 Agustus saya terbang ke Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan. Hari jadi Kabupaten Nunukan. Dari Nunukan saya terbang ke Pulau Sabah, Malaysia, Kinabalu. Ada tablik akbar Kedatukan Sabah. Dari sana saya nggak balik karena saya langsung nyebrang ke Singapura dan Brunei Darussalam. Itu pun kalau ada yang mengundang. Kalau nggak ada yang mengundang, ngapain bertingkah aku sampai ke sana kan? Yang penting saya minta doa dimanapun saya berdakwah, tolong doakan saya sehat-sehat dan senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Itu saja barangkali Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.